Ternak entok tidak perlu modal besar. Karena modal kecil pun jika dikelola dengan benar, maka ternak entok akan cepat menghasilkan. Modal satu pejantan, dua betina itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun itu sudah menjadi ratusan ekor entok, teman-teman. Itu menunjukkan bahwa usaha ternak entok tidak perlu dengan modal yang besar dan juga dengan kandang yang mewah. Yang penting jangan gengsi, buang jauh-jauh itu rasa gengsi. Kemudian segeralah mulai, karena segera memulai itu jauh lebih baik daripada menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Baik teman-teman pemirsa dan sahabat semua, kemarin kami kembali membaca salah satu komentar dari sahabat kita tentunya, yang intinya pertanyaan ataupun komentar beliau adalah menanyakan tentang bagaimana cara mengawali usaha ternak entok dari kecil dengan modal yang kecil agar dalam kurun waktu 1 tahun bisa menjadi ratusan ekor. Jadi ternyata teman-teman masih banyak yang mengira bahwa dengan mengawali usaha ternak entok modal satu pejantan dua betina itu untuk mendapatkan hasil ratusan ekor entok itu membutuhkan waktu belasan tahun. Kali ini kita akan bongkar triknya teman-teman, bagaimana cara mengembangbiakkan entok dengan modal satu pejantan dua betina agar dalam waktu kurang dari 1 tahun bisa menjadi ratusan ekor entok. Namun sebelum kami melanjutkan ya, silakan teman-teman yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel Rusky Bikatra. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like dan bagikan video ini kepada kerabat terdekat teman-teman, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini. Kita akan mulai dari nol dan mudah-mudahan nanti tidak akan ada informasi yang tertinggal teman-teman. Kita akan mulai dari siklus entok. Entok jika sudah masuk usia 6 atau 7 bulan biasanya sudah masuk masa produksi atau sudah bisa mengawali masa bertelurnya. Siklusnya adalah 2 minggu masa pemulihan atau masa istirahat, kemudian 2 minggu bertelur, dan kurang lebih sekitar 5 minggu masa mengeram. Kemudian dilanjutkan dengan masa mengasuh anak-anaknya dari mulai 0 sampai paling tidak usia 3 bulan. Paling lama itu adalah masa mengasuh, maka kita harus pangkas. Kemudian bagaimana cara memangkasnya? Cara memangkasnya adalah dengan cara kita harus memisahkan DOE ataupun anak entok yang sudah ditetaskan ini dari indukannya sejak hari pertama ditetaskan atau boleh di hari kedua. Yang penting bulu daripada DOE-nya sudah kering ya, sudah terlihat kering. Maka sudah bisa kita pisahkan dari indukannya teman-teman, untuk kita masukkan ke kandang pembesaran. Dengan cara ini maka secara otomatis indukan entok tidak perlu lagi atau bisa melewati yang namanya masa mengasuh. Jadi tidak perlu yang namanya masa mengasuh, karena yang akan mengasuh ya peternaknya. Maka setelah melewati masa mengeram dan kemudian menetas, kemudian masuk ke masa produksi kembali, yaitu masa bertelur. Artinya apa? Artinya dengan teknik ini berarti kita sudah bisa mempercepat siklus perkembangbiakan entok. Kita akan hitung secara detail, secara rinci agar teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi ini dengan lengkap. Satu siklus membutuhkan berapa hari teman-teman? Satu kali produksi itu membutuhkan waktu berapa hari untuk tepatnya? Kita akan mulai dari awal. 2 minggu masa istirahat atau masa pemulihan, kemudian ditambah lagi 2 minggu masa bertelur, dan ditambah dengan masa mengeram yaitu sekitar 38 hari. 2 minggu sama dengan 14 hari, ditambah 14 hari masa bertelur, ditambah lagi 38 hari masa mengeram, berarti sama dengan 66 hari.
Jadi setiap 66 hari itu entok wajib memproduksi DOE, teman-teman, ya. Jadi kalau di luar waktu yang sudah ditentukan atau 66 hari berarti sudah tergolong lambat, ya. Maka perlu penanganan serius, teman-teman. Pokoknya setiap 66 hari kita harus produksi. Nah, triknya bagaimana supaya dengan modal 2 ekor betina 1 pejantan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun kita bisa menghasilkan ratusan ekor entok, ya. Nah, kita akan hitung begini, teman-teman. Untuk periode pertama, katakanlah di bulan Januari atau di bulan 1 ya, teman-teman. Indukan entok ini sudah berhasil memproduksi DOE misalnya. Dan masing-masing indukan itu 10 ekor saja. Ya, 10 ekor DOE saja itu sudah bagus. Berarti kali 2 karena kita punya 2 indukan. Sudah 20 ekor. Nah, karena yang 20 ekor ini akan kita langsung pisahkan dari indukannya, sehingga untuk 66 hari ke depan indukan ini sudah berhasil memproduksi DOE kembali. Katakanlah untuk produksinya sama dengan periode pertama, yaitu masing-masing 10 ekor. Karena indukan kita ada 2, maka 10 ekor ini akan kita kali 2, maka hasilnya sama dengan periode pertama, yaitu 20 ekor. Berarti untuk periode pertama 20 ekor ditambah periode kedua 20 ekor, kita berarti sudah mengantongi atau sudah berhasil menghasilkan DOE sekitar 40 ekor. Itu baru 2 kali periode atau 2 kali produksi. Untuk lebih cepatnya kita akan menghitung secara begini, teman-teman. 1 tahun ada 360 hari. Sedangkan 1 siklus 1 kali periode itu untuk menghasilkan DOE dari 0 hingga menetas itu membutuhkan waktu 66 hari. Ya, sehingga 360 hari dibagi 66 hari kurang lebih sekitar 5, sekian. Untuk lebih singkatnya, bahwa setiap 1 tahun entok kita akan melakukan produksi sekitar 5 kali, ya. Jadi kalau 1 kali produksi, setiap 1 ekor indukan bisa menghasilkan 10 ekor DOE. Maka kita akan kalikan 2 karena indukan kita ada 2 sama dengan 20, ya. Jadi 20 ini akan kita kalikan 5, ya. Berarti sudah 100 ekor, teman-teman. Nah, hasil ini kita hanya menghitung dari modal 2 indukan saja, teman-teman. Sedangkan ketika kita mau menghitung lagi untuk DOE produksi pertama begitu usia 7 bulan, ya, teman-teman, maka kan pasti sudah besar. Bahkan sudah bisa masuk masa produksi, ya, teman-teman, di usia 7 bulan. Anggap saja hasil produksi pertama tadi dari indukan yang awal itu yang betina 10 misalnya, yang pejantan 10, karena kan tadi ada 20 ya, teman-teman. Nah, yang betina 10, maka untuk 7 bulan ke depan dari 10 DOE yang dihasilkan dari produksi pertama ini pasti sudah menjadi indukan dan sudah siap bertelur di 7 bulan kemudian. Maka ketika 10 ekor betina hasil dari produksi pertama ini sudah masing-masing menghasilkan 10 ekor, maka sudah bisa menghasilkan 100 ekor DOE. Ditambah lagi dari 100 ekor hasil dari 2 indukan awal modal, ya. Nah, itulah cara menghitungnya, teman-teman. Memang terlihat rumit, tapi inilah yang harus kita ketahui supaya nanti kita tahu hitung-hitungan. Namun yang lebih penting, kita tidak hanya paham tentang hitung-hitungan di atas kertas saja, ya. Realitanya untuk beternak entok itu kan tidak hanya pandai menghitung, tapi bagaimana cara merawat mereka supaya tetap bisa bertahan hidup dari usia 0 hingga usia produksi. Itu yang paling penting, teman-teman. Dari bagaimana cara perawatan DOE yang baik, kemudian bagaimana cara merawat indukan yang baik supaya rajin bertelur, dan termasuk bagaimana cara merawat pejantan supaya birahinya tetap stabil, itu juga harus kita kuasai, teman-teman, ya. Nah, termasuk dalam hal pakan, ya. Banyak pakan entok namun rata-rata itu kan masih boros. Kemudian kita pelajari bagaimana supaya bisa lebih hemat tetapi tidak mengurangi kualitas pertumbuhan daripada entok yang kita rawat. Baik, teman-teman dan sobat semua, meskipun agak jerimet ya pembahasan kali ini, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.